Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Allah masih bangunkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk salat subuh berjamaah dan berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa dekade terakhir ini sering kita mendengar kabar banyaknya kematian-kematian yang mendadak yang terjadi baik dari teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita ataupun yang lain. Dan kematian mendadak ini sudah disebutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat hadis sampaikan bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian-kematian mendadak yang timbul di muka bumi ini. Karena pada zaman dahulu orang kalau akan meninggal itu biasanya akan diberikan sakit yang cukup lama dan dia merasa bahwa dengan sakitnya itu merupakan jalan untuk dia meninggal dunia, sehingga dia sudah berwasiat kepada keluarganya, dia sudah bertobat atas semua dosa-dosanya. Tapi akhir-akhir ini sering kita dapat orang yang mati mendadak. Malamnya mungkin masih ngobrol dengan kita, paginya sudah tidak ada. Kita masih bersedekah dengan teman-teman kita, tiba-tiba dia tidak ada. Dan berapa banyak orang-orang saleh yang ketika sujud dia tidak bangun lagi. Ini adalah tanda-tanda kematian yang mendadak. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Para ulama mengatakan kematian mendadak ini bisa yang disebut dengan serangan jantung, bisa karena kecelakaan, bisa karena masalah-masalah yang lain yang menyebabkan dia meninggal secara mendadak. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita, aksiru dzikri halimil ladzati ya'ni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian semua penghancur, pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut. Karena sungguh al-maut itu akan memutuskan, menghancurkan segala angan-angan kita, angan-angan panjang kita. Kita ingin hidup 1000 tahun akan putus dengan adanya al-maut. Kita ingin membangun rumah yang mewah, kita ingin punya mobil yang megah, kita punya uang banyak, semuanya akan hancur dengan datangnya al-maut. Kita ingin mendampingi anak-anak kita sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, hancur sudah dengan datangnya al-maut. Maka betul kata Rasulullah SAW, aksiru dzikri hadimil ladzati yani al-maut. Berbanyaklah kalian semua banyak segala macam kenikmatan dunia yakni al-maut. Pernah suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang duduk bersama dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang warga Ansor datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu?" Kata Rasul, "Yang paling baik akhlaknya." "Siapa dia orang yang paling cerdas ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu dengan melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya." Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian kita pada segala aspek kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, ketika kamu sholat, ingatlah kematian. Karena dengan mengingat kematian pada saat engkau sholat, engkau akan memperbagus sholatmu dan engkau akan merasa seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Ketika engkau puasa, maka ingatlah kematian, bahwa ini seakan-akan merupakan puasa yang terakhir. Kemudian kata Ibnu Umar dalam riwayat yang lain disebutkan, jika engkau melakukan sholat subuh, maka jangan kau tunggu waktu asarmu datang.
Jika engkau sholat asar atau maghrib, maka jangan kau tunggu waktu subuh datang. Jadikan ini adalah sholat terakhir buat kamu sekalian. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kenapa? Karena saat ini mulai timbul banyak kematian-kematian yang mendadak. Jangan-jangan kita adalah salah satu yang akan mengalami kematian mendadak itu. Maka siapa dari semenjak sekarang? Kata Rasulullah SAW, kematian mendadak adalah keringanan buat kaum muslimin yang saleh. Dan kematian mendadak merupakan siksaan buat mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat. Karena dengan kematian mendadak, seorang yang muslim yang saleh, dia sudah persiapkan sepanjang hidupnya untuk kematian. Sementara orang yang ahli maksiat, yang dia diperingatkan dengan banyak sekali peringatan-peringatan, tapi dia enggan melakukannya, maka kematian mendadak merupakan sebuah siksaan. Karena begitu dia meninggal dunia, yang ada adalah penyesalan dan penyesalan yang tidak akan pernah bisa diulang kembali. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia barang sekejap ya Allah. Kami ingin sedekah, kami ingin sholat berjamaah, kami ingin puasa, kami ingin baca Quran, tapi sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ada adalah penyesalan dan penyesalan. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mengalami al-maut, kematian. Kita pun akan mengalami kematian. Sesuatu yang mungkin sangat mengerikan buat kita. Karena kita akan mengalami sakaratul maut. Kita akan masuk berpindah alam ke alam barzah. Kita akan dikubur di tempat di dalam tanah yang paling sempit dan paling gelap, kata Rasulullah SAW. Kita akan dihimpit oleh tanah dengan sangat kerasnya. Itu semua pasti akan kita alami. Likulli ummatin ajal, dan setiap dari kita pasti memiliki batas ajalnya masing-masing. Wala yastaqimuna sa'a wala yastaqdimun. Dan jika ajal itu sudah datang, maka tidak akan bisa diajukan ataupun dimundurkan barang sekejap pun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya rahimani wa rahimakumullah, jika ajal sudah sampai pada diri kita, walaupun kita seorang dokter yang sangat ahli, walaupun kita orang yang sangat kaya, walaupun kita seorang raja yang sangat berkuasa, tetap saja tidak akan bisa menghalau, mengundurkan kematian barang satu detik pun. Dikatakan, jikalau kamu bersembunyi di tempat benteng yang sangat kokoh pun, maka saya kematian akan menjumpaimu. Kamu pasti akan keluar untuk menjemput kematian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, warahimani warahimakumullah, siapkan dari sekarang. Jadikan betul-betul ini adalah Ramadan yang terakhir. Ini adalah suatu yang terakhir buat kita. Sehingga tentu kita akan memperbagus itu semua. Dan sudah banyak pelajaran-pelajaran dari kita. Dulu kita mungkin berpuasa bersama orang-orang yang kita cintai. Sekarang kita berpuasa sendirian. Dulu masih ada bapak, masih ada ibu, masih ada saudara-saudara kita. Sekarang pun mereka sudah tidak ada. Artinya bahwa pasti semua manusia akan mengalami yang namanya kematian. Dan kita pun sedang menunggu giliran kita untuk mati, giliran kita untuk menghadap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita, untuk kita semakin kuat untuk mempersiapkan kematian kita, menjemput kematian kita dengan beribadah semaksimal mungkin. Karena bisa jadi kematian mendadak sudah akan menjumpai kita. Tidak ada yang lebih dekat daripada kita kecuali kematian kita. Sungguh kematian kita sudah ada di ujung mata kita. Maka warahimani warahimakumullah, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.